salam jumpa kembali. Apa kabar semua? Pasti kabarnya baik. Meskipun kita belum dapat bertemu secara luring, tetapi kita masih dapat bertemu secara daring. Oke, adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan kita harus awali dengan doa agar kegiatan kita semua dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, saya mempersilahkan kepada satu orang yang berani untuk memimpin kita dalam doa. Ya, semuanya berani ya. Oke, untuk adik-adik, kakak persilahkan. Ya, terima kasih sudah memimpin kita dalam doa untuk memulai pembelajaran kita hari ini. Dalam kolom komentar, kakak sudah memberikan atau mengirimkan link pengisian daftar hadir. Nah, adik-adik sudah boleh mengisi daftar hadir yang kakak kirimkan. Daftar hadir ini kakak kirim dalam batas waktu 1 kali 24 jam. Nah, jika adik-adik tidak mengisi daftar hadir kegiatan kita hari ini, maka adik-adik dianggap tidak hadir dalam pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan memulai pembelajaran kita dengan kompetensi dasar mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar maupun yang dibaca dengan dua indikator pencapaian. Yang pertama, memahami teks berita, dan yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar maupun yang dibaca. Nah, dari indikator yang ada, kita memiliki dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, adik-adik mampu memahami teks berita itu sendiri, dan yang kedua, adik-adik mampu menjelaskan teks berita itu sendiri dengan unsur-unsur dalam teks berita itu. Nah, untuk itu kakak akan mempertontonkan salah satu teks berita dalam pembelajaran kita kali ini. Nah, adik-adik, untuk itu kakak mohon perhatiannya ya, karena kakak akan menampilkan satu kali tontonan video ini. Silakan menyimak adik-adik. Nah, adik-adik sudah menonton bukan teks berita yang kakak tampilkan? Nah, untuk itu kakak ingin bertanya, menurut adik-adik, apa sih itu teks berita? Oke, boleh. Yang sudah angkat tangan, silahkan. Yang di sana? Oke, baik adik-adik. Semua jawaban yang adik-adik berikan semuanya adalah benar. Tetapi ada satu yang lebih tepatnya. Nah, teks berita ini sendiri adalah salah satu teks yang melaporkan peristiwa, kejadian, atau informasi yang sedang terjadi atau sudah terjadi. Nah, teks berita ini juga memiliki dua bagian. Nah, ada yang tahu dua bagian dari teks berita ini apa? Iya, benar sekali. Teks berita dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, teks berita lisan, dan yang kedua, teks berita tertulis. Ada yang tahu apa itu teks berita lisan? Ya, benar sekali. Teks berita lisan adalah salah satu teks berita yang penyampaiannya melalui berbicara dan menyimak tanpa menggunakan media seperti tulisan. Sedangkan teks berita tertulis adalah salah satu teks berita yang menggunakan media cetak sebagai media penyampaiannya. Contohnya, koran. Apalagi adik-adik? Majalah, oke, dan sebagainya yang adik-adik sudah sebutkan. Ya, dari teks berita lisan dan tertulis sama saja unsur-unsurnya, unsur pembangun. Menurut adik-adik, unsur pembangun dari teks berita itu apa sih? Atau apa saja yang termasuk dalam unsur pembangun teks berita itu? Ada yang bisa menjawab? Ya, silahkan.
Benar sekali. Unsur pembangun teks berita itu ada 6, yaitu 5W tambah 1H. Oke. Unsur-unsur pembangun dari teks berita itu biasa lebih dikenal atau dapat diingat dengan kata adik Simba, yang artinya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Adik Simba ini lebih memudahkan adik-adik untuk mengingat dari keenam unsur itu. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai keenam unsur yang terdapat dalam teks berita itu. Yang pertama, unsur apa? Ada yang bisa menjelaskan apa itu unsur yang pertama, yaitu unsur apa? Ya, adik-adik, unsur apa ini biasa menandakan kejadian apa yang terjadi. Seperti contohnya, apa sih yang terjadi, atau apa sih kejadian yang hari ini terjadi di sekolah kita. Nah, unsur apa ini biasanya menjadi topik utama dalam suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam salah satu teks berita. Dan yang kedua, unsur di mana. Unsur di mana juga merupakan salah satu unsur yang membangun teks berita, yang menandakan tempat terjadinya peristiwa atau kejadian dilaporkan tersebut. Contohnya, di mana kejadian itu terjadi? Jawabannya di sekolah. Nah, di sini adalah di sekolah menjadi salah satu lokasi yang menjadi trending atau menjadi topik utama, tempat atau lokasi terjadinya peristiwa itu. Yang ketiga, kapan? Nah, kapan ini biasa menandakan waktu terjadinya peristiwa yang dilaporkan. Nah, kapan ini biasa diberi tanda dengan waktu, entah hari, bulan, tahun, atau jam sekalipun. Yang berikutnya, unsur siapa. Nah, siapa ini biasa berkaitan dengan tokoh atau pemeran dalam kejadian atau peristiwa yang terjadi. Contohnya, siapa yang sedang berkelahi, siapa yang menjadi pemenangnya, atau siapa yang menyebabkan kejadian itu terjadi. Yang berikut, unsur mengapa. Unsur mengapa ini biasanya menjelaskan alasan tersendiri dari kejadian atau peristiwa terjadinya hal itu atau berita yang terjadi itu. Biasanya, mengapa hal ini bisa terjadi? Oh, karena begini, bla 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 bla, dan seterusnya. Dan yang keenam adalah unsur bagaimana. Nah, unsur bagaimana ini biasa menyatakan proses bagaimana terjadinya peristiwa atau kejadian dalam suatu teks berita. Nah, adik-adik, keenam unsur ini sangat berkaitan erat dalam membangun teks berita. Keenam unsur ini menjadi landasan utama adanya teks berita. Mengapa hal ini terjadi? Karena teks berita itu sendiri adalah salah satu teks yang faktual, seperti yang sudah adik-adik katakan, bahwa teks berita adalah salah satu teks yang berisikan fakta. Nah, keenam unsur ini menyatakan fakta yang terjadi dalam kejadian atau peristiwa itu. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan penjelasan kakak ingin bertanya, apakah adik-adik sudah paham? Oke, sebagian besar sudah menjawab ya. Oke, semuanya sudah paham ya? Oke, untuk itu kakak ingin bertanya. Ada yang bisa menjelaskan, maka kakak akan memberikan hadiah. Hadiahnya masih rahasia. Oke, kakak ingin bertanya, ada yang bisa menjelaskan apa sih itu teks berita? Wah, semuanya pada semangat untuk menjawab ya. Oke, ya sekarang adik-adik boleh menjawab.
Iya, benar sekali. Pembelajaran kita yang sudah kita bahas, ada yang dapat menyimpulkan mengenai teks berita itu apa, teks berita dibagi menjadi berapa bagian, serta unsur-unsur teks berita itu. Ada yang bisa menjelaskan? Iya, silahkan. Ya, terima kasih. Ya, benar sekali. Eh, Tentunya adik-adik semua sudah paham ya dengan apa yang kakak jelaskan. Oke, terima kasih ya adik-adik untuk perhatiannya, karena apa yang kakak jelaskan semuanya ternyata sudah dipahami oleh adik-adik semua. Kakak hanya akan mengulang sedikit dari penjelasan kakak. Nah, teks berita. Jadi teks berita itu adalah salah satu teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau laporan yang sedang terjadi atau sudah terjadi. Nah, teks berita ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu teks berita lisan dan teks berita tertulis. Nah, teks berita lisan ini biasanya diwakilkan dengan media seperti radio, televisi, dan lain-lain. Sedangkan teks berita tertulis biasa disampaikan lewat media seperti koran. Nah, adapun unsur-unsur pembangun teks berita, ada 6 unsur. Nah, 6 unsur itu biasanya disebut dengan adiksimba, yang artinya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke. Baik, terima kasih adik-adik. Hari ini pembelajaran kita cukup sampai di sini. Salam sehat untuk kita semua dan sampai jumpa.